Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SD Darul Huda kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kita kelancaran, memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran yang Pak Roni akan sampaikan pada hari ini. Ista'iddu, siap, du'aan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada pembelajaran hari ini kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai syarat sah sholat. Yang sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang definisi sholat, kemudian syarat wajib sholat. Nah, sekarang masuk kepada materi ketiga, yaitu syarat sah sholat. Sebelum Pak Roni menjelaskan beberapa syarat sah sholat, kalian harus paham dulu apa sih itu syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sholat. Jadi sebelum melakukan sholat, ada hal-hal yang harus terpenuhi. Nah, itu disebut syarat sah sholat. Tapi bukan bagian dari sholat. Bukan termasuk bagian dari sholat. Karena di definisi kemarin yang disebut sholat itu kan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Dan dia syarat sah sholat itu harus terus-menerus ada di dalam sholat. Ketika di tengah-tengah sholat syarat sah ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Ya. Baik, masuk kepada yang ke-1. Syarat sah sholat yang pertama itu adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Dari apa sucinya? Dari najis. Badannya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis. Pakaian itu apa sih? Pakaian itu yang kita pakai ketika sholat. Baju, pakaian, celana, pakaian. Terus peci juga pakaian. Kalau perempuan mukena juga pakaian. Itu harus suci. Sorban juga harus suci. Itu kan yang dipakai. Ya. Tempat, apa itu tempat? Tempat kita sholat apa? Sejadahnya harus suci. Lantainya harus suci. Syaratnya itu yang pertama. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Ya, kelas 1 udah diajarin najis, macam-macam najis. Ya. Nanti kamu pahami lagi najis-najisnya. Yang kedua, syarat sah sholat itu suci dari hadas kecil. Kalau mau sholat sebelumnya harus suci dari hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Punya wudu. Jadi sholat harus berwudu. Kalau nggak berwudu maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, suci dari hadas besar. Nah, ntar nih penjelasannya ada di kelas selanjutnya. Hadas besar itu apa yang mengakibatkan hadas besar, nanti di kelas 3. Pokoknya syarat sah sholat yang kedua itu harus mempunyai wudu. Karena dengan wudu kita suci dari hadas kecil. Nanti kalau ada pertanyaan bagaimana menghilangkan hadas kecil, jawabannya dengan berwudu. Yang kemarin kelas 1 sudah diajarin tentang wudu. Yang ketiga, syarat sah sholat itu menutup aurat. Ditutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kulit yang tidak boleh dilihat. Makanya kalau orang pakai baju transparan kelihatan kulitnya, nggak sah sholatnya. Ya. Mana aurat itu laki-laki? Laki-laki itu dari pusar nih, sampai lutut harus tertutup. Nah, itu untuk buat anak-anak nih, celana udah robek kelihatan kulitnya. Itu nggak boleh itu, karena kulit aurat. Jadi harus tertutup. Kalau perempuan auratnya apa? Auratnya seluruh badan perempuan mah. Seluruh badannya perempuan itu aurat. Kecuali mana yang boleh terlihat, yaitu wajah dengan kedua telapak tangan. Itu boleh kelihatan. Makanya kalau perempuan pakai mukena, ya, makanya hati-hati mukena nih. Seluruh badan kecuali wajah. Terutama buat perempuan nih, wajah awas, ada wajah nih. Wajah tertutup nih. Wajah ini dari sini nih, wajah.
Tapi kalau pakai mukenanya sampai kelihatan ininya nggak boleh, karena ini bukan wajah. Ini harus tertutup wajah. Yang keempat, syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Jadi kalau mau sholat itu harus dihadapkan dulu, syarat sahnya dihadapkan mana? Ke kiblat. Pertanyaan, di mana arah kiblat? Arah di mana letak Ka'bah. Di mana Ka'bah? Adanya di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Adanya di Mekah. Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Hadapkan wajah kamu ketika sholat ke Masjidil Haram, di mana letak Ka'bah, kiblat. Karena Indonesia ini kan adanya kiblat itu adanya sebelah sana, maka diharapkan ke sana. Karena Mekahnya ada di sana, Masjidil Haramnya ada di sana. Yo, setiap negara itu pasti beda, ya. Beda. Pokoknya semua negara menghadap ke kiblat, tapi ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara, tergantung posisi negaranya. Jadi syarat sah sholat yang keempat itu harus menghadap kiblat, arah di mana letak Ka'bah. Yang kelima, syarat sah sholat itu masuk waktu sholat fardu. Jadi kalau mau sholat cek dulu udah masuk belum waktunya. Mau sholat duhur, lihat dulu jamnya udah masuk belum waktunya. Kalau belum masuk waktu sholat nggak boleh sholat, karena nggak sah sholatnya nanti kalau belum masuk waktu sholat. Kalau mau sholat maghrib, lihat dulu waktunya udah masuk belum waktu maghrib. Kalau belum masuk waktu maghrib jangan dulu sholat, karena nggak sah kamu sholat kalau belum masuk waktu sholat fardu. Yang terakhir dari syarat sah sholat, yang keenam, melakukan rukun sholat. Jadi syarat sah sholat yang terakhir, melakukan rukun sholat. Nah, nanti rukun sholat itu akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Tapi secara garis besarnya, syarat sah sholat yang terakhir itu melakukan rukun sholat. Apabila di dalam sholatnya tidak terpenuhi rukun sholatnya, maka otomatis sholatnya tidak sah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan Pak Roni berpesan buat kalian semuanya, sebelum melihat konten ini, jadi konten YouTube yang kemarin kalian juga tonton, karena penjelasan yang kedua ada kaitannya dengan penjelasan yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.